Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam konservasi. Ya, kembali lagi bersama saya, Muhammad Hairul Iksan. Kita kali ini akan berbincang-bincangnya seputar OKPT, Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang, dan juga berbincang-bincang terkait dengan penugasan-penugasan di OKPT. Ya, yang kemarin sedikit dipermasalahkan ya sama mahasiswa baru ya. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama dengan bersama dengan Sangga Kerja ada Kak Amala dan juga pembina UKM Pramuka ada Kak Nur Rohman. Ya, kita akan mengangkat lagi isu-isu yang kemarin sempat viral dari mahasiswa baru yaitu terkait dengan penugasan OKPT. Banyak mahasiswa baru yang merasa diberatkan terkait dengan penugasan memelihara ayam dan juga menanam apotek hidup. Nah, di sini saya mempunyai beberapa list pertanyaan yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa baru, baik itu melalui Telegram, WhatsApp ataupun juga kemarin di live YouTube ya di pas TM ya. Nah, kita sekarang kedatangan sumbernya, narasumbernya, kita akan bertanya-tanya. Jadi seperti ini Kak, kemarin kan banyak nih mahasiswa baru yang menanyakan terkait dengan penugasan OKPT, yaitu ada merawat apotek hidup dan juga merawat memelihara ayam ya, sepasang ayam. Nah ini sebenarnya filosofinya apa sih? Kenapa sih dari Sangga Kerja dan juga mungkin dari Kak Nur bisa menjelaskan kenapa sih mengambil penugasan yaitu sepasang ayam dan juga memelihara apotek hidup seperti itu Kak? Mungkin Kak Nur bisa menjelaskan filosofinya seperti apa? Ya, baik. Memelihara sepasang ayam dan merawat satu pot apotek hidup sebagai orientasi kependidikan kepramukaan. UNES sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan ini mempersiapkan mahasiswa baru secara baik dengan memperkenalkan orientasi awal bagi mahasiswa baru dan menggabungkan dengan sistem pendidikan non formal yang ada di UNES. Apa itu? Gerakan Pramuka sebagai salah satu organisasi yang terus-menerus melakukan pendidikan kepramukaan, sehingga mahasiswa baru merasa beruntung sebenarnya ya, bersyukur karena di UNES selain pendidikan formal juga memperkenalkan dengan pendidikan non formal yaitu budep yang berpangkalan di perguruan tinggi. Nah, pada saat awal inilah kemudian dirancang ya tentang kurikulum. Jadi setiap kegiatan itu ada pertanggungjawaban ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Kalau di gerakan pramuka, prinsip dasar gerakan pramuka, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka itu. Nah, penugasan tadi ya, penugasan ayam ya? Iya, sepasang ayam dan juga apotek hidup. Ya. Ayam sekoteng. Ya. Biasanya itu ayam sekoteng. Ayamnya pramuka. Ya. Itu sebagai wahana, sebagai sarana. Mengapa yang dipilih ayam? Karena di masa pandemi ini, pertama kita harus memastikan bahwa kita itu sebagai generasi yang selamat dari masa pandemi. Tetapi juga kita perlu juga menyelamatkan makhluk yang lain. Ada penyediaan kebutuhan protein dan seterusnya, karena ayam ini termasuk binatang peliharaan yang memang dikonsumsi gitu. Berbeda dengan perkutut ya. Perkutut itu ya dia dipelihara tapi bukan untuk dikonsumsi. Ayam ini khusus dan merupakan makanan favorit. Sehingga harus diketahui dari mana hulunya ya makanan ini. Itu yang dipilih kaitannya dengan kurikulum memilih dan memilah. Sedangkan apotek hidup itu sebagai upaya bahwa semua ini berupaya untuk bertahan di masa pandemi sambil menunggu vaksinnya ya nanti. Kita pakai protokol kesehatan ini ya. Dari dalam pengambilan gambar, video kita memakai protokol kesehatan karena kita berharap pramuka itu bergerak terdepan di dalam upaya penanggulangan bencana termasuk menjadi generasi yang selamat dari masa pandemi. Sehingga yang diupayakan dengan menanam satu pot apotek hidup itu sebagai upaya untuk ya, ini
memperkuat atau memperkebar imun ya melalui Iya. konsumsi Bermanfaat. obat-obatan tradisional ya, Betul. sambil menunggu apa itu Vaksin. vaksin yang Yang ditemukan. ditemukan. Cara tradisionalnya gitu ya. Iya, cara tradisionalnya. Tanaman yang di sekitar kita Iya, betul. kita kenali. Misalnya apa yang apotek itu yang dikenali? Apa ya? Kencur ada. Kencur ya, Kunyit. kunyit, Terus temulawak juga ada. temulawak, Banyak lah Kak. jahe, Banyak, ya. betul sekali. Gitu. Itu Nah, kalau masak juga pakainya ya bumbu-bumbu itu. ya bumbu itu artinya kita mengenali apa yang kita konsumsi itu sehingga itu yang menjadi dunia ya kita akan praktek langsung sebagai kurikulum yang terpilih. Jadi itu ayam itu bagian dari sarana untuk pendidikan, untuk kreatif dan produktif di masa pandemi. Ya sebenarnya kenapa sih kok bisa memilih ayam? Kenapa nggak memilih peliharaan yang lain atau mungkin bahkan sebenarnya nggak usah sih kita melihara ayam kan lagi masa pandemi gini Kak. Jadi mungkin banyak mahasiswa baru yang merasa keberatan gitu Kak. Kenapa sih memelihara ayam dalam penugasan tersebut gitu Kak? Oh, iya. Harus ayam. Iya, Ayam, harus ya? ayam. Harus ayam. Iya. Justru pertama sebenarnya persoalan ayam ini kalau kita tarik ke negara kita itu masuknya ke Peternakan ya. Jadi di masa pandemi itu ketercukupan ketahanan pangan itu harus masuk. Cuma kita ngambil celah sedikit aja kaitannya dengan kebutuhan protein. Mengingat ya makanan yang favorit ya lauk pauk itu ayam. 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 Bahkan di sekitar kampus di sini banyak yang menjual makanan dalam jenis ayam gitu Iya. ya. Itu Kalau kalau lihat mungkin juga- yang maba-maba yang belum tahu itu ada favorit itu ayam geplok Kak. Ayam deplok ya. Iya, Enak sekali ya. Nah, besok mahasiswa baru kalau datang ke UNES sekitar banyak Boleh, sekali. boleh. Jadi itu itu recommended tuh. betul. Jadi kita mengkonsumsi, tetapi kita juga harus tahu hulunya. Sehingga secara negara ini kelihatan kecil, tapi ada dinas yang secara khusus menangani peternakan ini. Dan peternakan memang banyak, cuman kita pilih ayam karena yang relatif populer sebagai bahan untuk lauk pauk makanan protein kita. Iya. Kita harus tahu hulunya. Pramuka kan harus tahu hulu sampai hilir. Kemudian Jadi tadi mengenai nggak obat cuma- sudah ya tadi. Obat Ya. itu sebagai kiasan bahwa pramuka atau kita itu berupaya berdoa moga vaksin ditemukan. Kita dengan apotek itu moga-moga kalau kita konsumsi kita olah itu kita imun kita menjadi baik sehingga kita menjadi generasi yang selamat di masa pandemi. Dan itu pun ada oleh negara diurus itu oleh dinas sendiri yaitu dinas pertanian dan Pertanian dan perkebunan gitu. Jadi ini masalah yang kecil tetapi sesungguhnya dampak yang luas ya. Ini ragam saja. Ayam itu sebagai salah satu ragam ternak, apotek hidup sebagai salah satu ragam pertanian dan perkebunan. Cuma kita pilih karena alasan itu. ya. Kalau menurut Kak Amala sendiri selaku tenaga kerja ini sebenarnya mahasiswa baru ini disuruh memilih salah satunya atau mungkin memang harus mengerjakan semua tugas itu Kak. Jadi menanam apotek hidup dan juga memelihara ayam gitu Kak. Gimana? Oh ya ini kemarin itu sering ditanyakan sih Kak dari peserta gitu kan. Ini tuh sebenarnya memilih apa dua-duanya gitu kan. Ya karena kita itu di sini ya tadi untuk pengembangan tugas itu berbagi video itu banyak yang tanya mau dua-duanya apa salah satunya aja gitu kan. Itu sebenarnya dari kami itu dua-duanya yaitu memelihara sepasang ayam dan Menanam Menanam. apotek hidup. menanam apotek hidup. Jadi karena memang dua-duanya itu ada manfaatnya semuanya bagi kita semua juga untuk peserta gitu. Nah itu untuk kriteria ayamnya sendiri itu sebenarnya ayam yang masih kecil atau yang memang sudah besar atau bagaimana Kak? Kriteria ayam dari dari sangga kerja sendiri menentukannya Kak? Ini udah kritis ya, udah Iya. sampai jenis-jenisnya kayak gitu. Untuk ayam itu kan kita untuk judulnya itu kan sepasang ayam. Jadi untuk sepasang itu ya jantan sama betina. Kenapa sih harus sepasang gitu ya kan? Iya, kenapa? Itu karena memang alasannya ya untuk produksi itu. Tujuan produksi regenerasi. Ya, untuk berkembang biak. Jadi sebenarnya itu nanti kita tidak hanya untuk melakukan di penugasan ini saja. Harapannya nanti untuk peserta untuk memelihara ayam ini bisa diteruskan gitu Kak. Jadi untuk sepasang ya misalkan untuk sudah ada yang jantan sama betina itu kan sudah bisa berkembang biak
setelah itu akan ada generasi lain lagi, generasi lain lagi, jadinya ya nanti bisa diteruskan gitu Iya, ya. ada regenerasi untuk ayam ini. Iya. Sehingga kalau misalkan mau diusahakan dengan besar, ini sudah disiapkan nanti pramuka UNES ini sama tulisannya UNES. Iya. Ya, nanti ada seminar untuk pendampingan kalau memang ternyata mahasiswa baru UNES itu suka dengan memelihara ayam, mau dilanjutkan ke tingkat kewirausahaan. Evaluasi jangka panjang. Iya, dan nanti ada pandangan-pandangan itu dari Dinas Pertanian, ya kita sudah kemarin menjalin kerjasama. Kemudian juga Dinas Pertanian dan Perkebunan ya untuk khusus mengenai apotek hidup. Jadi ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Mahasiswa baru ini bisa mengambil untuk penugasan jangka pendek untuk tujuan eksplorasi nilai-nilai kepramukaan. Tapi kalau kemudian tertarik bisa untuk jangka panjang selain mengeksplorasi nilai-nilai kepramukaan juga untuk modal awal berwirausaha. Nah, itu yang kemarin nanti silahkan dilihat videonya dari Kak Lalu ya sama Kak Suryo serta Kak Amir ya. Beliau adalah dari Ketua Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian Kak Suryo ini Kepala Dinas dari Pertanian dan Perkebunan. Kak Amir adalah Kepala Pengembang Bisnis UNES yang nanti itu akan hasilnya kalau betul-betul disukai akan dikawal ya. Itu bukan jangka pendek. Nah, kenapa sih yang terkait dengan menanam apotek hidup, kenapa harus menanam apotek hidup Kak? Kenapa nggak pohon aja yang biasa atau mungkin pot-pot di rumah biasa itu bagaimana Kak? Ya, apotek hidup itu kayaknya begini. Kalau memelihara apotek hidup itu kan sebenarnya tantangannya ya. Tantangannya itu lebih mudah sebenarnya ketimbang dengan memelihara ayam. Ini paling disiram saja gitu ya. Ini sambil minum dulu ya. Jadi mengapa dua-duanya itu diambil itu juga gambaran dari cinta alam. Jadi alam kita itu secara ragam, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda hidup dan benda mati itu. Nah yang kita ambil adalah dua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah khusus mengenai tumbuh-tumbuhan tadi itu kenapa kok dua-duanya gitu? Karena tingkat tantangannya berbeda. Nah ini biar nanti pengalamannya juga berbeda gitu. Pengalaman memelihara sepasang ayam makhluk hidup gitu ya, dan pengalaman menanam apotek hidup di dalam pot. Perlakuannya itu juga berbeda. Dan situlah nanti akan ditemukan di mana nilai-nilai kepramukaan ya tantangannya termasuk pengetahuannya itu. Karena kalau tanaman ini mungkin relatif hidup ya, ditanam kemudian disiram itu relatif sederhana ya. Tapi kalau ayam misalnya lupa dikasih makan, ya disiplin, berani dan setianya itu nah betul. besar ini. Jadi eksplorasi namanya, mengeksplorasi nilai-nilai kepramukaan. Nah, kalau menurut Kak Amala sendiri dari penugasan ini sebenarnya kan banyak yang tanya nih, ada terkait dengan namanya masa dharma Kak. Itu sebenarnya maksudnya gimana sih Kak masa dharma di dalam penugasan ini Kak? Maksudnya gimana? Kemarin ya PTM itu ya pernah sempat disampaikan untuk masa dharma itu tanggal 6 sampai 16. 16 ya. Jadi sebenarnya itu apa sih masa dharma itu? Iya. Jadi untuk masa dharma itu bukan hari pelaksanaannya OKPT. Cuman itu memang dikhususkan untuk penugasan kita itu tadi untuk memelihara sepasang ayam dan apotek hidup juga itu untuk 10 hari itu tentang 10 hari itu kita tidak langsung kan kalau kita ngasih penugasan itu perlu adanya perencanaan nanti untuk pemikirannya ini mau dibuat kayak gimana, nanti kandangnya mau gimana atau mau beli di mana ayamnya itu kan perlu perencanaan. Ya, jadi bahasa Jawanya itu ora saknyet gitu ya. jadi nggak diperintah langsung jadi bim sama bim nggak di dalam perintah itu ada instruksi tugas itu ada alurnya, ada proses. Berarti dari ketika kemarin kan setelah dilaksanakan TM nggak harus hari itu juga membeli ayam gitu ya, atau menanam apotek hidup nggak harus juga ya, tapi ada tata urutannya ya gitu ya. Nah
ini kan juga menjadi ada penanda bahwa setelah masa satuan SMA menuju perguruan tinggi itu ada masa-masa orientasi untuk keilmiahan, mulai memanajemen. Ya, selama masa Dharma ini dia mahasiswa baru itu akan diberi kesempatan merencanakan, memilih ayamnya, kemungkinan nanti bisa apa tidak, saya dilarang apa tidak, jenis-jenisnya kalau kandang atau diumbar, termasuk tanaman apa yang akan saya pelihara, manfaatnya kayak apa, bagaimana saya mendapatkan, itu kan tidak didapat begitu saja gitu. Menyusun strategi, Menyusun strategi, ya. pengetahuannya. Nah itu tadi terkait dengan diizinkan atau tidaknya merawat sepasang ayam itu gimana Pak? Kan ada nih mahasiswa baru yang tanya kalau misalnya nggak diizinin sama orang tuanya gimana nih gitu loh. Tanggapannya gimana? Oh iya gitu. Ada gitu loh Pak. Yang nggak diizinin sama orang tuanya buat memelihara ayam gitu. Kalau kira-kira makan daging ayam diizinin nggak? Nah, kalau makan daging ayam mungkin Iya. diperbolehkan ya. Ya. Iya. Baik, semua yang kita luncurkan di dalam UKPT itu senantiasa dalam kerangka pendidikan kepramukaan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Artinya begini, ketika kemudian dilarang oleh orang tua, ya, kemudian ya Anda harus patuh, ya, mahasiswa baru harus patuh pada orang tua. Tetapi ditanya, mohon maaf Bapak, Ayah, Bunda gitu ya, kok nggak bisa melihara itu alasannya kenapa? Gitu. Diberikan alasan karena tujuan utama di dalam kehidupan pramuka penegak ya, atau sudah mahasiswa itu adalah kepada alasan rasio dan juga pilihan moral. Pilihan moralnya tadi itu taat pada orang tua, tetapi ada rasio. Kenapa kok nggak bisa melihara ayam? Sehingga kalau misalnya dilarang, tidak usah memelihara nggak apa-apa. Kemukakan saja di laporan bahwa orang tua saya melarang. Alasannya begini. Itulah pendidikan. Berarti harus ada argumennya. Argumentasi. Ya. Jadi argumentasi. Tetapi ingat, argumentasi ini argumentasi yang mampu dipertanggungjawabkan secara moral. Ya, moral kepada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada panitia ya. Kepada sang kerja. Mungkin itu karena dilarang, mungkin karena kan sekarang lagi di masa pandemi nih Kak. Jadi kondisi ekonomi dari keluarga tersebut mungkin memang sedang turun, jadi nggak bisa membeli ayamnya atau bagaimana gitu Kak. Jadi memang seperti itu ya, harus ada argumentasinya yang logis gitu ya Kak. Terkait dengan kalau dibolehkan atau tidaknya sama orang tua seperti itu Kak. Iya, jadi ini dulu kan ketika tidak menjadi mahasiswa semuanya itu jawabannya tidak benar atau salah ya. Tapi tidak ya, langsung begitu, tapi ada argumentasi, ya, ada dialog. Jadi misalkan kok harganya mahal, justru yang jadi pertanyaan itu ya di kampung Anda berapa itu harga ayam? harus survei harga. Ya, berarti kan jadi tahu harganya. Iya, betul. Harga ayam yang sudah Ini siap berapa? ya ini berapa? Kalau sepasang berapa? Ayam kampung berapa? Ayam terama berapa? Ya. Jadi tahu jenis-jenisnya Tahu juga. jenis-jenis ayam gitu. Itu justru menjadi keterangan ketika kemudian dilarang dan sebagainya. Kemudian orang bisa memberikan opsional. Opsional ini macam begini. Ketika itu harga yang mahal itu seberapa sih harganya kalau sepasang itu? Jenis ayamnya apa? Gitu. Kalau ayam-ayam khusus misalnya ayam hias mungkin harganya mahal, tapi kalau itu ayam konsumsi mungkin harganya lebih rendah. Nah itu berarti kan ada dialog. Ada dialog. Nah ini ciri khas di dalam metode pramuka apa itu untuk berkelompok ada dialog. Bisa nggak ini ayam didapat apa tidak? Gitu. Mengenai hasil didapat dan tidak itu di dalam kepramukaan itu adalah persoalan putusan yang harus kembali kepada prinsip-prinsip kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan ya, kemudian kepada metode kepramukaan dan kepada dharma atau kode kehormatan itu. Jadi tergantung dari argumentasi. Tetapi sekali lagi argumentasi yang tidak namanya itu spekulatif. Jadi hanya karena tidak mau kerja keras gitu kemudian membuat argumentasi. Ini semua kembali kok nanti kok. Semua yang dilakukan oleh mahasiswa baru itu akan kembali kepada pengalaman pengayaan mahasiswa baru itu sendiri. Ya, jadi akan kembali kepada itu prinsip di dalam pramuka. Jadi pendidikan pramuka itu sifatnya adalah mengembangkan potensi dari peserta didik. Dalam hal ini tentu mahasiswa baru. Kalau menurut Kamala sendiri Kak, ini kan dari mahasiswa baru kan
tidak semua ya tinggal di daerah perkampungan atau sebagainya ya, tapi kan ada juga yang tinggal di perkotaan, misalnya di apartemen, di perumahan kan. Kita Kamala lihat tinggalnya di mana? kalau Kamala di mana dia? Semua di ini lah, Di- di rumah. di rumah ya? Enggak, rumahnya di kota atau di pucuk gunung atau di Saya anak desa kan. Oh, iya. Sama dengan Anak saya. desa, ya. Kamu juga desa juga. Berarti kalau yang di perkotaan mungkin di apartemen kan mungkin merasa keberatan Susah ya, Kak. ya, Kan dalam bentuknya kan apartemen nggak ada lahan untuk memelihara ayam ataupun menanam apotek hidupnya itu tadi Kak. Gimana pendapatnya? Gimana ya? Ya, ini kan di situ kemudian ada analisis tugas. Analisis tugasnya. Iya, tugasnya dianalisis berdasarkan kondisi saya misalkan ya. Saya tinggal di apartemen gitu ya. Tinggalnya tadi kalau di desa Gampang Kak. gampang ya. Bahkan Saya juga ayamnya ada, diumbar gitu iya. ya. Kalau di apartemen membawa hewan saja kadang dilarang. Iya. Nah, itu berarti apa? Ya bisa jadi tidak memelihara ayam tetapi dikemukakan argumentasinya. Karena semua itu tergantung kepada argumentasi bahwa ada aturan apartemen. Kemudian dia akan mengenal aturan apartemen yang membuat siapa. Sehingga kalau pelajaran-pelajaran yang dipakai itu adalah pelajaran untuk mempersiapkan dari golongan penegak membuat adat ya. Karena nanti kan kita membuat adat ya. Ada kesepakatan kita kayak gitu. Kalau di tempat desa bisa ya. Bisa. Tempat saya bisa juga. Kalau di desa biasanya kan Diumbar-umbar. diumbar. Ya, Umbar-umbar ada ya? diumbar, nggak perlu kandang. Tapi Kak Nur ini memelihara ayam, ada yang diumbar, ada yang di kandang. Kandangnya Kak Nur buat sendiri dari bajanya. Nah, kalau saya dari ini sih Kak, bambu biasa. Dari Bambu ya? biasa. Jadi sekali lagi tadi itu pertanyaannya apa? Kalau di apartemen, Di apartemen atau di perumahan itu sebenarnya berarti bagaimana? kalau tidak memelihara, boleh tak Kak? Sebenarnya Boleh ya? boleh aja sih. Boleh, sepanjang menemukan Memaksa. Argumentasinya kenapa nggak boleh memelihara Betul. di apartemen itu jadi mempelajari, oh ternyata aturan apartemen itu dibuat oleh siapa. Nah, dia belajar tentang demokrasi, belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu bagian dari nilai-nilai dasar. Gitu. Terus ini Kak, ini ada pertanyaan unik dari mahasiswa baru Kak. Bagaimana sih jika fobia ayam Kak? Nah ini pertanyaan, menurut saya baru dengar ada orang yang fobia ayam. Kalau mungkin kalau di desa-desa mungkin takut ayam atau gimana gitu. Kalau Kak Amalia fobinya sama apa? Aku mobilnya sama buaya. Buaya. Sama buaya ya? Buaya. Oh, iya. Buaya, Buaya buaya itu, darat tapi ya. Buaya darat. buaya itu memang kisah dinosaurus yang ditakuti. Oke, jadi bagaimana kalau fobia? Justru di sini nanti yang fobia itu akan mengemukakan, mengeksplorasi kenapa, tentu dengan azas kehormatan ya, kehormatan diri. Artinya dia bisa mengeksplorasi sepanjang dia sendiri memperbolehkan bahwa kapan dia itu fobia dengan ayam, sejak kapan, oleh karena apa, terus kalau melihat ayam itu kayak apa, melihat ayam yang jalan itu kayak apa, melihat apa itu istilahnya itu paha ayam yang ada di meja itu ya seperti apa. Nah Pak, dia itu fobianya fobia pada ayam hidup atau fobia Sudah sudah jadi makanan makanan gitu. siap saji. Kalau siap saji berupa makanan apa itu yang modelnya chicken gitu ya, Iya. dan sudah diolah sedemikian rupa itu fobia. Nah, justru dari sini dia akan mengeksplorasi, kemudian apakah ada upaya agar tidak fobia lagi. Nah ini berarti dia Terapi gitu ya? ya terapi, atau dengan konteks ini dia berusaha agar tidak fobia lagi, dan dia akan menemukan kepada orang yang sama sehingga saling berbagi pengalaman untuk tidak lagi fobia. Kalau itu kemudian bisa betul-betul bisa diterapi. Jika tidak, berarti bagaimana? Ya kalau sampai betul-betul sampai OKPT ini masih fobia ya nggak perlu memelihara ayam. Tapi apa juga fobia sama satu pot hidup? Enggak kan? Enggak. Jadi masih bisa Masih menanam ada. itu, masih bisa melakukan dharma, Iya. yaitu menanam itu sebagai bagian dari pendidikan pramuka. Sekali lagi semua itu masih dalam konteks kurikulum yang terpilih dan terpilih. Kalau menurut Kamal sendiri sebagai sangga kerja nih Kak, ini kan kemarin memang trendingnya terkait dengan penugasan ayam. Ayam. Kalau menurut tanggapan dari Kak Amal gimana menanggapi trending topiknya penugasan ayam di OKPT kali ini Kak? Ya, mungkin dari peserta kenapa kok apa ya bisa trending ayam? Iya, Karena memang ini ya apa ya? Mungkin bisa dibilang ini kegiatan baru sih. kegiatan baru. Dari yang awal-awal apa OKPT tahun kemarin itu belum pernah yang namanya memelihara ayam gitu kan. Jadi mungkin dari peserta itu apa ya? Wah, kok ada ayam? Ngapain kita ini ayam di apa ya? Kampus gitu ya.
Nah itu mungkin apa ya, sebagai ekspresi apa sih, bisa juga antusias dan juga dari peserta mungkin wah gitu loh. Dan juga mungkin kan dari peserta banyak yang belum tahu nih Kak. Ya, tadi iya. tunggu dulu. Saya tertarik tadi sempat keceplos ayam kampus itu. Iya. Jadi kalau ada seperti itu kita ya mengucapkan astagfirullah ya. Di pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nggak ada kepikiran itu gitu ya. Karena mahasiswa sebagai agen moral ya. Iya. Agen moral. Jadi kita harus melawan pornografi yang ada di situ, termasuk hoax ya, keracunan objek dan seterusnya. Mungkin ini karena memang mahasiswa baru kan tidak semua mahasiswa di SMA di Indonesia kan melaksanakan yang namanya pendidikan pramuka. Apalagi ini baru Kak di tingkat perguruan tinggi namanya OKPT itu kan baru buat mereka, dan jadi mereka mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, kok perguruan tinggi ada kegiatan kepramukaan, tugasnya itu berat gitu, kayak memelihara ayam dan sebagainya seperti itu Kak. Nah mungkin ini tadi klarifikasi, bukan klarifikasi, bincang kita terkait dengan penugasan OKPT yang kemarin sempat ditanya-tanyakan. Kayaknya belum Kak, yang hashtag menolak itu gimana? Oh iya, nah, menolak sama petisi ya. Iya. Kemarin ada sempat yang bikin petisi itu ya. Itu kalau apa ya, mungkin untuk petisi itu sebenarnya hak pribadi masing-masing, karena itu kan apa ya, ibaratnya menyampaikan pendapat gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja asalkan ada argumentasinya sekali lagi. Jadi nanti kakak-kakak tuh kalau misalkan mau bikin seperti itu boleh saja asalkan ada apa ya, pendapat yang membangun, yang logis gitu. Pertanggung jawabannya. Ya, misalkan nanti menolak, tanya itu argumentasinya. Ya. Kan argumentasi tiap person berbeda-beda. Ya, karena Kemudian menyampaikan tidak itu lewat media sosial tentu dengan menggunakan patriot yang sopan dan kesatria. Artinya dengan sopan, taat pada undang-undang ITE ya, karena undang-undang ITE ini juga harus kita perhatikan ya. Kemudian termasuk juga petisi. Kalau petisi ini dalam pendidikan, memang pendidikan itu kan ada instruksi, kemudian ditanggapi balik, kemudian ada dialogis. Kalau petisi itu berarti sudah macet, tidak ada komunikasi. Nah ini yang diharapkan dalam pendidikan pramuka tidak seperti itu. Dengan pramuka itu dialogis. Kalau petisi berarti dia sudah berhenti. Kan belum berkomunikasi ini. Iya. Jadi ini saya nggak kerja, kemudian nggak ada di sini dalam rangka bahwa pendidikan pramuka itu sifatnya adalah dialogis. Harapannya juga sih untuk kakak-kakak nanti mungkin barangkali ada yang peserta lain atau orang lain gitu yang memprovokasi tentang sesuatu yang hal yang kurang baik gitu ya Pak. Jadi untuk kakak-kakak supaya tidak mudah terprovokasi gitu. Ya, di zaman daring, di zaman internet itu ya ada hoax, ya ada akun-akun yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Untuk kita sebagai generasi tunas-tunas muda harapan bangsa, kita sopan dalam bermedia sosial, menginspirasi dan kemudian menebar kebaikan lewat media sosial. Ya, bagi akun-akun yang tadi itu misalkan ada ya, moga-moga nggak ada itu. Ingat ada undang-undang ITE ya. Dan tim IT-nya pramuka kayaknya juga canggih-canggih itu untuk melacak. Oh ini siapa gitu. Tapi ini pendidikan, jadi pendidikan itu kita kembali kepada persoalan kesukaan. Ya, jadi untuk itu tadi ya kita bincang-bincang terkait dengan penugasan OKPT dan pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak mahasiswa baru yang mungkin bingung terkait dengan penugasan memelihara ayam dan juga menanam apotek hidup. Dan mungkin kita cukupkan dulu Kak untuk sesi bincang-bincang sore hari ini ya Kak. Mungkin lain kali kita bakalan membahas kembali. Terima kasih buat kakak-kakak, tadi itu adalah jawaban dari narasumbernya langsung, Sangga Kerja dan juga pembina UKM Pramuka. Salam Pramuka, salam konservasi. Salam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.